Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Dos Santos mengenai definisi ketergantungan. Dos Santos ini membantah mengenai definisi ketergantungan menurut Frank. Dos Santos adalah orang yang memberikan definisi ketergantungan yang banyak dikutip loh teman-teman. Dalam definisinya terungkap bahwa negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara pusat atau metropolis gitu. Bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga ikut berkembang teman-teman. Bila negara induknya mengalami krisis, satelitnya pun kejangkitan krisis. Jadi terlihat sekali ya ketergantungannya teman-teman. Nah, menurut Frank, hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Tidak mungkin ada perkembangan di negara satelit selama negara ini masih berhubungan dan menginduk kepada negara metropolis. Dan Dos Santos memiliki anggapan lain yang sangat bertolak belakang dengan Frank teman-teman. Dia menyatakan bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang tergantung atau perkembangan ikutan. Impuls dan dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara satelit tersebut, tetapi dari negara induknya. Dengan demikian, meskipun Frank dan Dos Santos merupakan tokoh dari teori ketergantungan, keduanya berbeda dari beberapa hal loh teman-teman. Nah, sumbangan Dos Santos yang lain adalah uraiannya yang lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan. Dia membedakan 3 bentuk ketergantungan, yaitu 1. Ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dominasi politik dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajahan teman-teman dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan, dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk sempat bersifat eksploitatif. Kemudian yang kedua, ketergantungan finansial dan industrial. Di sini tidak ada dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara-negara pusat, sehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat teman-teman. Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung atau melalui kerjasama dengan pengusaha lokal untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial dan industrial. Kemudian yang ketiga, ketergantungan teknologi dan industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru teman-teman. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak bisa lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri yang produknya ditunjukkan ke pasar dalam negeri di dalam negara-negara pinggiran teman-teman. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan multinasional. Seringkali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri teman-teman. Nah, setiap perkembangan di suatu negara tentunya memiliki hambatan-hambatannya teman-teman. Dos Santos
membahas 3 hambatan. Yang pertama, negara-negara pinggiran yang mau melakukan industrialisasi membutuhkan valuta asing yang mengimpor teknologi. Valuta asing ini diperoleh melalui ekspor bahan-bahan mentah, baik berupa hasil pertanian maupun hasil tambang. Tetapi, harga real commodity primer di pasar dunia cenderung turun terus. Juga kepastian pasarnya sering dihambat oleh kebijakan proteksi di negara-negara maju, teman-teman. Hambatan yang kedua yaitu neraca perdagangan internasional negara-negara pinggiran terus mengalami defisit dikarenakan nilai tukar yang terus menurun dari komoditi primer terhadap barang industri sebagai akibat harga barang-barang industri yang terus meningkat. Kemudian di negara-negara pinggiran, sektor ekonomi yang paling dinamis biasanya dikuasai oleh modal asing. Oleh karena itu, pinjaman luar negeri menjadi lebih penting. Hambatan yang ketiga yaitu adanya monopoli teknologi dari negara-negara pusat membuat negara-negara pinggiran harus membayar sewa bila mau meminjam teknologi tersebut. Sistem paten melindungi penyebaran teknologi ini untuk jangka waktu yang cukup panjang. Akibatnya, proses industrialisasi di negara-negara pinggiran menjadi semakin tinggi ongkosnya karena harus membayar macam-macam uang sewa. Ini artinya surplus yang diciptakan di negara-negara pinggiran pada akhirnya banyak yang disedot kembali ke negara-negara pusat, teman-teman. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Manuro Cardoso. Jadi teman-teman, tidak semua orang setuju dengan usaha mengkuantifikasikan konsep ketergantungan. Salah satunya adalah Fernando Henrique Cardoso, seorang ahli ilmu sosial Brasil yang sangat banyak menyumbangkan dalam mengembangkan teori ketergantungan. Dalam tulisannya, Cardoso menguraikan lahirnya diskusi tentang masalah ketergantungan di beberapa negara Amerika Latin. Menurut Cardoso, perbincangan tentang masalah ketergantungan di negara-negara Amerika Latin adalah untuk memahami proses terjadinya keterbelakangan. Perbincangan ini diakibatkan karena mereka tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh teori-teori ilmu sosial yang ada, khususnya teori struktural fungsional yang menjelma dalam teori modernisasi yang pada waktu itu mendominasi para ahli ilmu sosial di sana. Tokoh yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Paul Baran yang menyumbangkan pemikirannya mengenai sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Seperti dikatakan sebelumnya, Paul Baran adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Bila Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara prakapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir untuk berkembang seperti negara-negara kapitalis di Eropa. Baran berpendapat lain. Baginya, sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara prakapitalis tersebut terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Dengan pendapatnya ini, yang berbeda dengan Marx, Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran meminjam istilah plebis berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara-negara pinggiran, sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit ini tetap kerdil dan tidak besar-besar. Nah teman-teman, perlu kita ketahui negara-negara yang menjadi korban imperialisme tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat dulu. Menurut Baran, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya 3 prasyarat. Yang pertama, meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan. Yang kedua, meningkatnya produksi komoditi dan terjadi pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya.
dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta. Yang ketiga, mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah. Faktor ketiga itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. Surplus yang ada di tangan para pedagang dan tuan tanah kemudian diinvestasikan ke bidang industri. Nah, kita sudahi dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.